Spirit motivasi hari ini, Allah sumber kuasa doa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sahabatku, kenyataan hidup yang harus kita hadapi adalah manusia hidup tidak bisa menghindari dari permasalahan-permasalahan yang ada. Selama kita masih hidup dan tinggal di dunia ini, permasalahan hidup akan selalu ada di depan kita, dan itu sebuah kenyataan yang harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Bahkan ketika kita disebut orang-orang percaya, anak-anak Tuhan pun tidak pernah bisa lepas dari permasalahan-permasalahan kehidupan. Bahkan permasalahan kehidupan menjadi bagian manusia yang tidak pernah bisa terlepaskan. Meskipun kita sejak kecil bergumul dengan masalah-masalah kehidupan, baik itu yang besar maupun yang kecil, tetapi setiap kali kita mendapatkan pergumulan-pergumulan hidup dan permasalahan-permasalahan, pastinya besar sedikitnya itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita bisa lemah, kekuatan kita bisa berkurang, dan daya kita pun bisa menjadi energi yang tidak bisa kita maksimalkan dalam kita menjalankan kehidupan ini. Lalu bagaimana solusinya? Apa yang membuat kita kuat hari ini? Apa yang membuat kita tegar hari ini? Apa yang membuat kita mampu menghadapi masalah hari ini? Iman yang membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Iman yang membuat kita menjadi pribadi yang mampu dan berani menghadapi masalah-masalah kita. Iman yang bukan sekedar perkataan. Iman yang didasarkan pada pemahaman dan keyakinan yang kokoh dan kuat pada sumber kehidupan kita, yang memiliki kita, yang memelihara kita, dan menjadi sumber kekuatan kita yang tiada terbatas, yaitu iman kepada Tuhan. Iman yang terarah bukan pada kekuatan diri sendiri, tetapi iman yang terus terarah pada kekuatan Allah yang tiada terbatas. Lalu, keyakinan apa yang perlu kita jadikan pegangan dan dasar hidup kita? Sebuah keyakinan yang harus kita jadikan pegangan dan menjadi satu dasar pijakan yang kuat adalah Allah adalah sumber kuasa doa, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita akan melihat 3 janji Tuhan yang diberikan kepada kita di dalam doa kita. Ketika kita setia dan memiliki waktu-waktu khusus dalam doa, waktu-waktu khusus di dalam kita bersekutu dengan Tuhan dalam doa, di tengah-tengah pergumulan permasalahanmu, maka ingat 3 janji Tuhan ini untuk kita saat ini. Yang pertama, Allah yang Maha Kuasa mengundang umatnya untuk berdoa kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ini adalah undangan untuk kita. Untuk kita yang berbeban, untuk kita yang sedang menghadapi masalah, untuk kita yang hendak maju, untuk kita yang hendak meraih mimpi-mimpi kita. Undangan pribadi yang Maha Kuasa kepada kita, yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, beban, dan segala sesuatu. Undangan pribadi dari Yesus untuk kita, supaya kita menghadap hadiratnya di dalam doa. Undangan pribadi yang besar kepada kita. Undangan pribadi yang tulus kepada kita. Undangan pribadi Allah yang Maha Kasih kepada kita, yang membutuhkan belas kasihan. Jadi doa adalah respon undangan dari Tuhan untuk kita datang padanya dengan kerendahan hati dan dengan keyakinan bahwa undangan Tuhan itu adalah undangan yang membawa pada kelegaan. Kedua, Allah yang Maha Kuasa mendengar doa-doa anak-Nya. Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa, dan Dia berjanji untuk mendengarkan doa-doa kita. Itulah kesaksian Raja Daud ketika ia sedang mengalami pergumulan hidup. Berteriak minta tolong,
Ia mendengarkannya dengan begitu lembut. Allah mendengarkan setiap apa yang menjadi teriakan Raja Daud, seperti yang disaksikan di Mazmur 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dalam baitnya, teriakan minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ia berjanji, Allah berjanji, mendengar seruan doa-doa, pergumulan-pergumulan yang kita bawa dalam doa. Ia mendengar bukan sekedar mendengar. Ia mendengar dengan penuh cinta kasih, dengan perhatian, dengan kepedulian. Ia adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang senantiasa mendengar setiap doa-doa kita yang kita panjatkan dengan penuh kesabaran. Ia mendengar dengan penuh cinta kasih, sebagaimana seorang ayah yang mendengar keluhan anaknya. Ia mendampingi keluhannya, ia mendengarkan dengan penuh cinta kasih. Dan demikian juga Allah mendengarkan setiap seruan kita ketika pagi, siang, malam, bahkan dini hari kita berdoa, dan di situ ada Bapa kita yang mendengarkan dengan penuh perhatian, cinta kasih. Dan dari sanalah kita memahami bahwa undangan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan adalah undangan yang penuh dengan cinta antara Bapa kepada anaknya. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, sebab ia adalah Bapa kita yang penuh perhatian kepada anak-anaknya. Tidak pernah setiap doa kita diabaikan oleh Tuhan. Ia mendengarkan detail doa-doa yang kita panjatkan, detail permohonan-permohonan yang kita naikkan di dalam hadirat-Nya. Yang ketiga, Allah yang Maha Kuasa menjawab doa. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab doaku. Demikian pemazmur mengatakan seperti itu. Jawaban doa yang dari Tuhan adalah wujud nyata karya yang penuh kuasa dikerjakan dalam hidup kita, dan percayalah itu. Tuhan itu Maha Kuasa, maka karya yang Ia kerjakan selalu berkuasa penuh dan tidak ada yang dapat menghalangi kuasa-Nya untuk melakukan perkara-perkara besar dalam hidupmu. Sebesar apapun masalahmu, perkara-perkara besar itu tetap akan dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan kuasa, dan kuasa karyanya itu diperuntukkan bagi setiap orang yang setia datang pada Tuhan dalam pergumulan, dalam permohonan, dalam doa yang dipanjatkan dengan ketekunan, kesetiaan, dan penuh cinta kasih kepada Tuhan. Tuhan itu Maha Kasih, maka karya yang Ia kerjakan selalu penuh dengan kasih. Ia menjawab, Tuhan menjawab doa-doa kita bukan hanya dengan karyanya, tetapi di balik karyanya ada kasih yang luar biasa. Ada agape Tuhan, kasih yang tidak terbatas dari Tuhan, yang akan senantiasa memberi karya-karya terbaik. Perkara-perkara besar akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, karena Tuhan tahu bahwa manusia membutuhkan karya-karya terbaik yang penuh kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan itu Maha Baik, maka karya yang dikerjakan selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan kerjakan, jawaban doa dari semua yang kita doakan, dan jawaban doa itu senantiasa Tuhan lakukan kepada kita. Ia berkarya untuk menjawab kita, Ia berkarya untuk menjawab permohonan kita, Ia senantiasa berikan kasih-Nya. Dan semua karya-karya yang Tuhan kerjakan sebagaimana karakter pribadi Yesus adalah karakter pribadi yang baik, maka apa yang dijawab dari Tuhan, karya yang Tuhan berikan bagi kita untuk menjawab doa-doa kita, senantiasa menjadi karya yang terbaik dan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Imani itu, percaya itu,
dan senantiasa jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Jangan pernah putus asa di dalam doa, karena suatu saat nanti doa itulah yang membawa kelepasan, doa itulah yang menghantar kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kuasa doa datang hanya dari Dia yang Maha Kuasa, yang mendengarkan doa kita dan menjawabnya. Doa menghubungkan kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Kita harus mengharapkan hasil yang luar biasa juga, yang terbaik dari Allah. Apapun jawaban doa kita, kita percaya bahwa Tuhan menjawabnya dengan karyanya yang luar biasa, penuh kasih dan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita.